Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwana Mira Suryati dan rekan-rekan saya ada Hairunisa Dias Darves, Dinda Afrilianti, dan Deden Iqbal. Kami di sini untuk menjelaskan terkait analisis butir soal yang sudah kami kerjakan. Yang pertama ada reliabilitas tes yang akan dijelaskan oleh Dinda. Oke, baik. Terima kasih moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas tes. Di sini itu ada 10 orang, di mana untuk skor ganjilnya itu untuk orang pertama 1, untuk orang kedua 1, orang ketiga 3, orang keempat 0, orang kelima 1, orang kedua 6, orang orang keenam 2, maaf, orang ketujuh 2, orang kedelapan 1, orang kesembilan 2, dan orang ke-10 2. Untuk skor genapnya itu eh, dari orang 1 itu 2, terus kemudian 1, 5, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 3. Untuk skor total dari orang pertama itu ada 3, untuk orang kedua ada 2, orang ketiga ada 8, orang keempat ada 2, orang kelima ada 5, orang keenam ada 6, orang ketujuh ada 4, orang ke-8 ada 3, orang ke-9 ada 6, dan orang ke-10 ada 5. Mungkin untuk rata-rata dari reliabilitas tes ini yaitu 4,70. Simpang bakunya itu 2,21. Terus korelasi XY-nya itu 0,66 dan reliabilitas tesnya itu adalah 0,80. Mungkin cukup sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ada daya pembeda yang akan dijelaskan oleh Deden. Kepadanya disilakan. Baik, maka dan beda dari ini yaitu pada nomor butir 1 itu dari kelompok atas itu ada 3, kemudian kelompok bawah ada 1. Daya bedanya itu ada 2 dengan indeks 66, kemudian pada nomor butir 2 kelompok atas itu ada 1, kelompok bawah itu ada 0. Daya bedanya yaitu 1 dengan indeks 33,33%. Butir nomor 3 kelompok atas di angka 2, kemudian kelompok bawah di angka 0. Daya bedanya yaitu 2 dengan indeks 66,67. Kemudian nomor butir 4 dari 2, kelompok atas 2, kelompok bawah 0. Daya bedanya yaitu 2 dengan indeks 66,67. Nomor butir 5 yaitu ada kelompok atas dengan 3, kelompok bawah 2 dengan daya pembedanya yaitu 1 dengan indeks 33,33%. Nomor butir 6 kelompok atas itu ada 1, kelompok bawah 0 dengan daya beda yaitu 1 dengan indeks 33,33%. Nomor butir 7 kelompok atas yaitu ada 2, kemudian kelompok bawah 0 dengan bedanya itu 2 dengan indeks 66,67. Kemudian dari nomor butir 8 yaitu kelompok atas ada 3, kelompok bawah 2 di mana indeks bedanya yaitu 1, sedangkan indeksnya yaitu 33,33%. Nomor indeks 9, nomor butir 9 dari kelompok atas itu ada 3, kemudian kelompok bawah ada 2
Dan untuk bedanya yaitu 1 dengan indeks 33,33. Kemudian nomor butir 10 dari kelompok atas itu ada 2, kelompok bawah 0. Kemudian daya beda itu adalah 2, di mana dengan indeks 66,67. Sekian. Oke, terima kasih Deden atas penjelasannya tentang daya beda. Selanjutnya ada tingkat kesukaran yang akan dijelaskan oleh Syairunisa Ejaz Darves. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran. Nah, dari jadi dari 10 butir soal yang telah kita buat dan kita analisis, dari 10 subjek ini kita bisa mengetahui bagaimana sih tingkat kesulitan dari 10 butir soal yang telah kita buat. Nah, pada butir soal nomor 1 eh, berjumlah 7 orang yang benar dengan tingkat kesukaran 70% dengan tafsiran sedang. Pada nomor butir 2 hanya 1 orang yang menjawab benar, yang berarti soal itu sangat sulit. Kemudian pada butir 3 terdapat 5 orang yang menjawab benar. Tafsiran atau kesimpulan dari soal nomor 3 ini sedang. Dan butir soal nomor 4 ada 3 orang yang benar, mengindikasikan tergolong soal yang sulit. Kemudian pada butir soal nomor 5 terdapat 8 orang yang dengan jumlah benar yang mengindikasikan bahwa soal yang mudah. Kemudian pada butir soal nomor 6 terdapat 2 orang benar dikategorikan sulit. Begitu juga nomor 7 yang dikategorikan sulit karena yang menjawab benar hanya 2 orang. Dan pada soal nomor 8 jumlah betul mencapai 9 yang mengindikasikan bahwa soal ini tergolong sangat mudah. Dan pada soal nomor 9 jumlah betul terdapat sebanyak 7 yang menandakan bahwa soal ini berada di tingkat sedang, tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Kemudian yang nomor 10 terdapat jumlah betul 3 yang mengindikasikan bahwa soal ini sulit. Sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Syairunisa Ejaz Darves atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa tambahan yang akan saya sebutkan, yaitu untuk butir soal yang tergolong dalam soal yang terlalu sukar atau sangat sukar, mungkin ada opsi untuk digunakan atau digunakan tapi pada tes-tes yang lebih sulit, yang lebih ketat atau direvisi ulang, kemudian digunakan kembali. Kemudian untuk soal yang masuk ke dalam kategori sedang atau sukar, itu bisa digunakan langsung. Kemudian untuk atau disimpan di bank soal. Kemudian untuk soal yang termasuk ke dalam kategori sangat mudah itu bisa direvisi ulang atau dibuang. Oke, mungkin next slide. Oke, selanjutnya ada korelasi skor butir dengan skor soal atau yang lebih dikenal dengan validitas. Di sini ada dari 10 butir soal, ada beberapa perbedaan korelasi. Yang butir pertama itu 0,530 atau korelasi cukup, tapi di sini tidak disebutkan korelasinya cukup, artinya soal masih sesuai dengan kriteria. Kemudian yang kedua ada 0,683 juga masih tergolong ke dalam korelasi tinggi. Kemudian butir nomor 3 0,524 juga masuk ke dalam korelasi cukup. Kemudian selanjutnya 0,301 masuk ke dalam korelasi rendah. Kemudian nomor 5 0,286 juga masuk ke dalam korelasi rendah. Kemudian 0,548 masuk ke dalam korelasi cukup. Kemudian selanjutnya 0,786 masuk ke dalam korelasi tinggi. Kemudian 0,429 masuk ke dalam korelasi cukup. Begitupun nomor 9 0,426 masuk ke dalam korelasi cukup. Kemudian nomor 10 0,613 itu masuk ke dalam korelasi tinggi. Korelasi yang tinggi menunjukkan validitasnya tinggi dan sebaliknya korelasi yang rendah menunjukkan validitasnya rendah. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya next.
Oke, selanjutnya ada distraktor atau kualitas pengecoh. Bisa dilihat di sini ada 4 pilihan jawaban. Pada butir pertama, 3 distraktor dari jawaban nomor 1 yang dicantumkan itu sangat kurang ya, sesuai sama yang penjelasan yang di atasnya. Ada sangat baik, baik, kurang, buruk, dan sangat buruk. Nah, untuk yang B, C, D ini ternyata tergolong ke dalam eh, sangat buruk. Kemudian mungkin bisa diganti lagi untuk butir jawabannya. Kemudian di soal butir soal nomor 2 ini ada sudah baik dengan ada tanda plus di sana. Kemudian di soal isi jawaban nomor C itu ada sangat baik. Kemudian di butir soal nomor 3 dengan A, B yang kurang baik atau sangat buruk. Kemudian di jawaban C itu sangat baik. Kemudian di butir soal nomor 4 dengan semuanya distraktor yang baik karena termasuk ke dalam sangat baik, baik dan kurang. Kemudian nomor 5 ini 2 distraktor baik di A dan D. Kemudian di B itu kurang baik. Kemudian di nomor 6 ada A dan B distraktor yang baik, tapi di pilihan D itu kurang baik atau buruk. Kemudian di nomor 7 distraktor D sangat baik, namun distraktor A dan C sangat buruk. Kemudian nomor 8 untuk A, A, C, dan D itu sangat buruk. Kemudian nomor 9 jawaban A merupakan distraktor yang sangat baik, tapi jawaban C dan D distraktor yang kurang atau buruk. Kemudian nomor 10 ada A dan B itu distraktor yang baik, tapi D itu distraktor yang kurang. Oke, mungkin itu saja. Udah ada yang mau nambahin dulu gak? Jadi kayaknya yuk. Cukup. Cukup ya? Alhamdulillah, apa ya? Alhamdulillah pemaparan materi kita sudah selesai. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk orang ke-1 sampai orang ke-10, kami tidak mencantumkan namanya karena satu dan lain hal. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.